Shalom, haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, hanya karena kemurahan Tuhanlah kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Nah, saudaraku, kita masih berada di dalam suasana memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebentar lagi kita memperingati tentang kenaikannya ke surga. Nah, saudaraku, untuk itulah pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara satu tema khotbah: memahami kerajaan Allah. Memahami kerajaan Allah. Wah, kerajaan Allah kan sudah sering kita ucapkan, kita sampaikan, kita dengar, ya. Tetapi saudaraku, mengapa harus dipahami? Mari, saya ingin saudara-saudara bisa memahami apa yang dimaksudkan tentang kerajaan Allah ini, sehingga kemudian arah pengiringan kita itu akan cocok, akan sesuai, tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Nah, baik, kita baca dulu firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 5. Di situ dikatakan, ya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, ya. Nah, dikatakan di sana, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga. Tidak. Walaupun pada kenyataan akhirnya dia harus naik ke surga. Tetapi ternyata firman Allah mengatakan bahwa dia masih bertemu dengan murid-muridnya. Ya, setelah dia selesai di dalam penderitaannya, maka ia menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sehingga murid harus tidak ragu-ragu lagi, saudara. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebelum dia mencocokkan jarinya di tangan Tuhan yang berlubang, ya. Tapi setelah dia tahu sendiri bahwa ada bukti, ada tanda dari kematian dan kebangkitan Yesus, maka dia percaya, ya. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Nah, satu hal lagi, saudara, dikatakan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada muridnya, dan ada hal yang disampaikan. Ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Wah, inti pemberitaan Yesus sesudah dia bangkit daripada kematian adalah tentang kerajaan Allah. Tapi sebenarnya bukan pada saat dia sudah bangkit saja dari kematian. Sebelumnya ketika dia datang ke dalam dunia ini dan melayani banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanannya, dia juga memberitakan yang sama, ya. Nah, pelayanan Tuhan Yesus itu selalu ditandai dengan memberitakan tentang kerajaan Allah. Dalam Matius pasal 4 ayat 23, di situ dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea dan ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Saudara, jadi kita lihat bahwa inti pengajaran daripada Tuhan, ya, baik selagi dia masih hidup sampai dia sudah bangkit dari kematian, adalah tentang kerajaan Allah. Haleluya. Nah, tetapi sayangnya, saudaraku, ya, tidak semua orang bisa memahami makna kerajaan Allah itu. Setia kepada Tuhan, sering menyanyikan, ya, tentang kerajaan Allah, ya. Tetapi seringkali mereka tidak memahami, ya, tidak ngerti. Nah, inilah sebabnya saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, bahwa kerajaan Allah itu perlu dimengerti supaya nanti pada saatnya kita dapat
tidak bersalah di dalam mengiring kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, tidak semua orang bisa memahami makna, maksud, arti dari kerajaan Allah. Nah, kerajaan itu adalah satu wilayah, satu teritorial, ya, ruang lingkup dari pemerintahan. Ya, sejauh mana, seluas apa pemerintahan itu, kerajaan itu, ya. Jadi kerajaan Majapahit, nah lingkupnya di mana saja, hanya di seluruh Jawa Timur saja, ya, atau mungkin kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, demikian pula dengan kerajaan Allah, ini punya lingkup, punya wilayah, punya kekuasaan, ya. Nah, haleluya, mari kita berusaha memahami, ya, bagaimana kita bisa memahami tentang kerajaan Allah ini. Ada 3 pengertian tentang kerajaan Allah, saudaraku, ya. Ada 3 pengertian, pemahaman. Haleluya. Yang pertama, bahwa kerajaan Allah itu di surga nanti. Ya, kalau semua orang yang percaya itu sudah berakhir keberadaannya di dunia ini, akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, tentu tidak segampang itu, ya. Nah, saudaraku, di dalam kerajaan surga, itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu kerajaan Allah itu ada di bumi. Ada di bumi yang sekarang kita injak ini, ya. Dan yang ketiga, kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita, dalam hidup kita. Wow, ini satu pengertian yang mungkin selama ini belum kita pahami, ya. Tapi saya mencoba untuk memberikan pemahaman ini, saudara, supaya saya dan saudara tidak salah di dalam melangkah mengikut Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang pertama itu adalah kerajaan Allah di surga. Ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti nanti akan menikmati rumah yang di sana. Ya, saudaraku. Nah, kerajaan Allah itu artinya kerajaan adalah pemerintahan. Ya, pemerintahan dalam arti satu areal, ya, teritorial, sejauh mana wilayahnya, ya. Nah, ruang lingkup dari kerajaan. Nah, saudaraku, jadi siapapun, tapi jangan khawatir, kerajaan Allah itu siap menampung sebanyak-banyaknya, ya, untuk orang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi tentu tidak semua orang yang sudah percaya, ya, karena Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Haleluya. Setiap orang percaya punya jaminan untuk masuk ke sana. Haleluya. Nah, saudaraku, kerajaan Allah, ya, itu adalah kerajaan yang nanti kita bisa nikmati di sana. Nah, saudaraku, Wahyu pasal 11 ayat 15, di situ dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara yang nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atau kerajaan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa kerajaan Allah itu mempunyai sifat kekal. Ya, kerajaan Allah itu tidak berubah, kekal, dan tidak pernah kemudian hilang. Kerajaan Allah itu bersifat kekal, ya. Nah, dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11 di sana, dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita punya hak penuh memasuki kerajaan kekal. Luar biasa, ya, kerajaan yang tidak berkesudahan. Kita akan masuk di sana. Tetapi tunggu dulu, darah dan daging tidak boleh masuk di sana. Wah, nah terus gimana? Ya, bagaimana dan kita boleh masuk ke sana?
Kalau darah dan daging tidak boleh masuk. Ya saudara, kita tahu bahwa hidup ini tidak akan selamanya di bumi. Ya, hidup yang kita miliki ini terdiri dari darah dan daging. Tetapi ya 1 Korintus pasal 15 ayat 50 dikatakan, saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang daging dan darah ini yang bisa binasa, bisa hancur, luluh, lantak, ini juga tidak akan pernah mendapat bagian ya dari apa yang nanti di sana kekal selama-lamanya, artinya yang tidak akan binasa. Haleluya. Nah, saudaraku, jelas kerajaan Allah itu kerajaan nanti yang bisa dinikmati oleh semua orang yang percaya, tapi tentunya. Dan untuk masuk ke sana kriterianya adalah tubuh dan darah daging ini tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke sana? Nanti saatnya. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang sudah mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan lebih dulu. Bangkit, bangun lagi. Ya, tetapi bukan tubuh dengan tubuh daging ini, dengan tubuh kemuliaan. Nah, sedangkan kita yang kebetulan belum mati, ya mudah-mudahan ya Tuhan Yesus memang sudah tidak lama lagi akan datang kok, ya. Nah, kita yang masih hidup diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, ya. Dan kemudian kita bareng-bareng dari orang yang sudah dibangkitkan dan kita yang sudah diubahkan itu naik sampai ke sana. Amin. Wow, haleluya. Darah dan daging tidak bisa masuk, tubuh yang tidak diubahkan oleh Tuhan, ya. Dan kemudian yang mati yang di dalam Kristus dibangkitkan itu baru boleh masuk di sana. Haleluya, itu kerajaan Allah yang saya sampaikan yang pertama. Itu adalah kerajaan Allah yang nanti di surga. Nah, yang kedua adalah kerajaan Allah yang ada di bumi ini, yang tempat kita menginjakkan kaki ini, ya, di mana kita ada. Saudara-saudara, maksudnya gimana nih? Ya, nanti saya akan jelaskan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah itu berwujud atas kuasa, ya. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan di sana, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila atau kapan kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat kemudian mengatakan, ya kerajaan Allah itu ada di sana atau ada di sini. Oh, tidak. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Wow, luar biasa. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Di antara kita ini loh. Selagi kita masih hidup ini, kerajaan Allah itu harus sesungguhnya sudah ada. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya kerajaan Allah itu? Maka dikatakan kerajaan Allah itu wujudnya adalah kuasa, ya, kuasa. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri atas perkataan saja, dongeng-dongeng saja, cerita saja, pemberitaan saja, tidak. Tetapi dalam wujud kuasa. Wah, kuasa itu adalah kekuatan yang ditampilkan. Jadi kerajaan Allah itu kalau nyata di muka bumi, maka ada bukti nyata daripada kuasa itu. Haleluya. Nah, saudara, dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus ketika dalam pelayanannya, dia berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Amin. Haleluya. Kerajaan Allah itu harus kita nikmati sekarang ini, saudara.
Dalam apa? Dalam wujud kuasa. Kuasa. Kemampuan, kekuatan untuk melawan musuh. Musuh kita banyak, saudara. Bukannya setan saja yang tidak kelihatan, tetapi ya segala sesuatu yang membuat kita tidak menikmati kenyamanan, ya penyakit, kekurangan, waduh segala macam itu musuh. Ya, tetapi kalau kerajaan Allah itu ada di antara kita, maka segala kuasa-kuasa yang lain itu akan disingkirkan. Amin. Ya, dalam Matius pasal 4 ayat 23 dikatakan, Yesus berkeliling di seluruh Galilea dan ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Jadi jelas ketika pelayanan Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia mengadakan satu tanda ajaib, kuasa, mujizat, ya, sehingga melenyapkan segala penyakit, kelemahan manusia ini. Dan kalau kita lihat sampai sekarang ini masih terjadi banyak mujizat di mana hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, ya kan? Itulah satu bukti bahwa kerajaan Allah itu ada di bumi ini. Jangan heran. Dan kita malah bersyukur bahwa ternyata kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Kalau banyak terjadi mujizat. Ya. Pernah pengalaman saya kan, yang sudah saya pernah ceritakan ketika saya ada di antara kita, ya. Ini saudara, siapa namanya? Yesaya, ya, saudara Yesaya yang pernah dirawat di rumah sakit dan ternyata kemudian anak itu mati. Ibunya sudah diperintahkan oleh dokter, ibu basuh saja, ya, cuci muka lah, anakmu sudah tidak ada, ya, sudah diperintahkan, sudah buktiin anak sudah dikasih penutup ini mulut ya, masker ini itu dengan kapas dan sebagainya. Tetapi ketika saya datang bersama dengan istri dan saya berdoa, ya, setelah berdoa sama istri dipanggil lah si Yesaya ini. Yesa, apa yang terjadi? Dia bangun dan ini penutup wajahnya terjatuh. Wah, kaget seluruh sal itu. Ya, karena pada waktu itu belum ada BPJS, tapi di kelas ekonomi, jadi banyak pasien-pasien di situ, semua lihat mujizat. Ya, sampai dokter bilang sama saya, Pak, Bapak boleh datang tiap sore ke sini. Wow, kalau saya bisa datang ke situ mungkin rumah sakit itu sudah sepi, saudara. Ya, tetapi pada saat itu saya sedang ya asik atau sibuk di dalam kursus Alkitab waktu itu, ya. Jadi saya setiap sore ya, harus berangkat belajar gitu, ya. Coba andai kata itu saya kembangkan, mungkin ya akan lebih banyak lagi tanda-tanda, ya, walaupun memang ada banyak, ya, saya diberikan karunia oleh Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit sembuh, orang yang sakit sembuh, ya. Di antara jemaat kita kan ada yang penyakitnya aneh-aneh tapi juga sembuh di dalam nama Yesus. Ya, ada kuasa, ada tanda ajaib, mujizat. Itulah satu bukti bahwa kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini. Tapi jangan heran. Dan siapa tahu saudara diberikan kuasa untuk itu. Bukan hanya pendeta, jemaat bisa mendoakan orang sakit, dan kalau Tuhan izinkan dia bisa menjadi sembuh. Kenapa? Kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Ya, kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini ditandai dengan kuasa ajaib. Ya, setan-setan disingkirkan, karena Tuhan mengatakan kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah itu sudah ada kepada. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, yang ketiga, kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Jadi bukan hanya di sekitar kita, hanya yang bisa kita lihat dengan mata ini, mujizat-mujizat terjadi, tetapi ternyata kerajaan Allah itu harus menjadi pengalaman hidup kita, pribadi kita, ya. Nah, di dalam, ya,
bahwa kerajaan Allah itu harus ada di dalam, nyata dalam kepribadian kita, nyata dalam sikap hidup kita, nyata ya di dalam karakter kita. Itu satu bukti kerajaan Allah ada atau tidak. Nah, di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan hanya soal minuman. Ya, kita bangga senang, waduh puji Tuhan suasana kerajaan Allah ada di antara kita. Karena apa? Kita makan sampai kenyang, kita minum sampai puas, atau kita berkelimpangan harta. Bukan. Saudara, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan wujud materi yang kita alami sepanjang hari sebagai orang Kristen, saudara. Bukan. Tapi bagaimana pengalaman hidup kita itu dikuasai oleh kerajaan Allah. Kita adalah dalam lingkup dari kerajaan Allah. Jadi taat dengan undang-undang dari kerajaan itu, saudara. Ya, hidup di dalam kebenaran. Wow, memang sih sebelum kita percaya Yesus, hidup kita ini aneh-aneh, dosa terlalu banyak. Ya, saya sendiri dalam pengalaman hidup, saya bukan orang baik-baik, saudaraku. Ya, bukan orang benar. Saya adalah orang-orang yang ya boleh dikatakan bukan terlalu jahat, tetapi jahat juga. Ya, banyak teman-teman saya dulu yang Kristen, kalau saya tempelengin, walaupun saya ini kurus begini, ya, tetapi saya berani, saudara, ya, tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus harus dirubah. Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, yang baru yang terbit. Kalau dulu memang hidup kita tidak benar, itu wajar. Tetapi setelah kerajaan Allah ada di dalam hidup kita, maka hidup kita ditandai dengan kebenaran. Amin. Haleluya. Berjalan dengan benar, omongannya juga benar, dapat dipercaya, tidak mencela-mencela. Ya, pagi kedelai, sore sudah jadi tempe, besok sudah jadi bosok. Tidak, sudah kedelai tetap kedelai. Ya, artinya kalau merah ya merah, hijau ya hijau. Ya, tidak berdolak-dalik gitu, saudara. Hidup di dalam kebenaran perkataan, tindakan, dan lain sebagainya. Dan hati ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Wow, damai itu tidak ada peperangan. Ya, tambah lagi sejahtera. Waduh, sesuatu yang menyenangkan. Ya, nggak gampang bermusuhan, sedikit-sedikit bertengkar. Rumah tangga selalu ditandai dengan pertengkaran. Suami dan istri tidak pernah diam terus. Ya, pagi, siang, sore, ya, berani-beraninya suami dilawan, istri direndahkan. Aduh, suara tidak pernah berhenti. Kalau tetangga mungkin nggak dengar, tetapi anak-anak kita dengar. Kasihan. Anak-anak kita itu yang kasihan, saudara. Yang melihat kedua orang tuanya, kadang malah jadi korban. Dibentak-bentak juga. Sampai menjadi anak yang minder, tidak berani bergerak. Tetapi beda kalau kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Yang ada adalah damai sejahtera. Amin. Oh, sukacita melulu di dalam hidup kita. Ya, jadi artinya sukacita itu tidak ada kesedihan, secara bukan berarti tidak ada masalah. Masalah itu ada selagi kita ada di dalam dunia ini. Tetapi saudaraku, masalah itu bisa kita hadapi dengan hati yang gembira. Ya, karena resep satu-satunya yang ada di Alkitab, bukan dari tempat lain. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat, tapi obat yang manjur. Ya, di apotek K24 di seberang sana, saya pernah beli obat di sana dan ada tulisan di situ. Hati yang gembira adalah obat. Saya bilang sama petugasnya, Mbak, itu tulisan itu kurang.
Kurang gimana Pak? Bukan saya yang buat, ya tapi sampaikan ya, itu kurang Pak. Mbak. Terus yang benar gimana? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wow, langsung diam ini. Ya sebab kalau ditambahin manjur, itu obat di apotek nggak laku. Tapi kalau ada sekedar obat itu bisa manjur, bisa tidak. Ya, haleluya. Tapi setiap kerajaan Allah yang kita miliki dan ada di dalam hidup kita itu akan membentuk kita sehingga menjadi seorang yang selalu berjalan di dalam kebenaran dan hati ditandai dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Bukan berarti sekali lagi bukan berarti tidak ada persoalan, ada masalah ya, ada sakit, ada kelemahan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Cuma sayangnya banyak orang Kristen tidak menggunakan resep ini. Ya, sedikit lari cari apa penghiburan apa, sedikit cari obat apa. Ayo, carilah obat yang dari Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jadi kerajaan Allah itu harus menjadi nyata di dalam kepribadian kita. Ya, kehidupan kita ini dikuasai oleh Allah. Karena apa? Kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Berarti kerajaan Allah itu menguasai kita. Kita berada di dalam lingkup kerajaan Allah. Tidak kemudian kita dikuasai oleh kerajaan kita sendiri. Ya. Jadi kita tidak dikuasai kerajaan kita sendiri, tetapi kita dikuasai kerajaan Allah karena kita berada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah memenuhi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah pemilik kerajaan itu. Ya. Dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yang benar, bukan pura-pura. Ya, banyak orang pura-pura hidup benar, padahal hatinya busuk. Ya, pura-pura hidup kudus, tetapi celah semua. Mari saudaraku, kita sadari ini memang kita manusia dalam kelemahan ya. Kita seringkali kalah dengan daging kita. Tetapi percayalah, kalau kerajaan Allah itu kita hargai yang ada di dalam diri kita, hidup kita akan dirubah. Amin. Haleluya. Hidup bukan di dalam kekuasaan diri kita sendiri. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah ini. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, sedangkan kerajaan Allah itu terdiri atas kebenaran. Tetapi kebenaran Allah. Tetapi banyak orang kemudian karena tidak kenal kebenaran Allah itu, maka dia berusaha mendirikan kebenarannya sendiri, maka mereka tidak takluk, tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Mauku, sudah. Aku mau begini apa? Aduh, saudara sayang ya, sayang. Hidup harus dikuasai oleh kebenaran Allah, oleh kerajaan Allah. Di dalam teritorialnya kerajaan Allah, bukan wilayah kita sendiri. Ya, itu orang yang sudah ada di dalam Kristus sesungguhnya. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa yang menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus, ia telah menyalibkan, telah mematikan dagingnya. Dalam arti keinginan daging ya, segala hawa nafsu dan keinginannya dimatikan. Mungkin kita kepingin menonjol, kepingin hawa nafsu kita itu muncul karena nggak tahan. Tetapi sekali lagi, salibkan. Banyak masalah yang membuat kita jengkel, marah, dan lain gelisah, dan lain sebagainya, saudaraku ya. Tetapi salibkan. Siapa yang sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus, sudah dalam lingkup kerajaan Allah, maka dia menyalibkan daging dan segala keinginannya. Amin. Jika kita hidup di dalam roh, maka baiklah kita juga dipimpin oleh roh itu. Dipimpin, kita berada dalam kerajaan, maka kita diatur oleh undang-undang dari kerajaan itu. Dan undang-undang kerajaan itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah perkataan roh yang hidup dan yang kekal. Kita dipimpin.
Haleluya. Ya saudaraku, inilah kerajaan itu. Ya, amin. Haleluya. Nah sekarang bagaimana ketika kita sekarang sudah memahami tentang kerajaan Allah ini? Memang satu saat kita akan masuk dalam kerajaan Allah di surga. Tetapi kita bisa melihat kerajaan Allah di bumi dalam wujud kuasa, mujizat-mujizat, pekerjaan Allah yang luar biasa, ya, yang dapat kita lihat dengan mata kita, ya. Tetapi juga kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Ini yang lebih penting, saudaraku, ya, yang menguasai hidup kita sehingga kita tidak melangkah berjalan menurut kemauan kehendak daging kita sendiri, tetapi kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, haleluya. Lalu kita ngerti ini sekarang apa yang kita harus lakukan. Nah, dalam Lukas pasal 9 ayat 62 dikatakan, tetapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, ya, melangkah, berjalan maju, mengerjakan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, jangan menoleh lagi. Hai, jangan, tetap teguh, berdiri teguh. Ya saudaraku, itu tergantung dari kita. Tetapi kalau kerajaan Allah itu menguasai kita, kita diatur oleh undang-undang. Mau ke sana, nggak bisa. Mau ke sini, nggak bisa. Harus berjalan lurus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh aturan undang-undang kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itulah inti dari pemberitaan yang saya sampaikan kepada saudara hari ini. Semoga kita semua diberkati, bukan hanya saudara, tetapi saya juga. Karena saya yang telah membaca, mempelajari lebih dulu, saya sudah diberkati oleh Tuhan lebih dulu. Semoga berkat itu juga nyata kepada saudara dan juga kepada yang lain yang mendengarnya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita saudara pada kesempatan hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sehingga kami dapat mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi memahami apa yang Tuhan sudah sampaikan yang harus kami mengerti, yaitu tentang kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Ternyata kerajaan Allah itu bukan besok saja. Ternyata kerajaan Allah bukan apa yang kami lihat saja di dalam dunia, segala mujizat yang terjadi. Tetapi kerajaan Allah itu yang ada di dalam diri kami dan mengendalikan langkah perjalanan hidup kami. Sehingga kami semakin berkenan sepanjang hari. Setiap hari semakin berkenan, dan tidak ada kesempatan untuk menoleh ke belakang lagi. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua yang mendengar juga Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.